Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan bahas 3 tema pokok kita, yaitu angka penting, notasi eksponen, dan aturan pembulatan. Yang pertama, kita akan bahas tentang angka penting. Di sini kalian bisa lihat bahwa angka penting adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri atas angka pasti dan angka taksiran yang sesuai dengan tingkat ketelitian alat ukur yang digunakan. Banyaknya angka penting yang ditulis dalam suatu pengukuran itu menyatakan derajat ketelitian suatu hasil pengukuran. Nah, kita langsung masuk ke aturan-aturan untuk menentukan banyaknya angka penting. Aturan yang pertama, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 37,5 terdiri atas 3 angka penting karena semua angkanya terdiri atas bukan angka 0. Yang B, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh 205. Itu merupakan angka yang memiliki 3 angka penting. Karena 0 di sini merupakan angka penting berdasarkan aturan B. Angka 0 terletak di antara angka bukan 0. Yang C, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Contoh 43,60. Nah, ini memiliki 4 angka penting. Jadi 0 di sini apabila dia terakhir dan setelah tanda desimal, maka itu tetap dihitung sebagai angka penting. Yang D, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0. Yang pertama bukan angka penting. Nah, jadi contohnya 0,025. Nah, di sini 0 ini bukan merupakan angka penting karena angka 0 yang ada pada angka 0,025 itu terletak di depan angka bukan 0 yang pertama. Nah, yang E, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Contohnya 400, berapa? Nah, jadi 400 ini 0 yang ada di 400 ini merupakan angka penting. Jadi beda. Kalau tadi 0 yang di sini bukan angka penting karena 0-nya adalah angka yang pertama. Sementara 0 yang di sini, 0 ini terletak di belakang angka yang bukan 0. Jadi merupakan angka penting. Jadi 400 ini angka pentingnya ada 3. Selanjutnya kita akan lanjut ke notasi eksponen. Jadi notasi eksponen ini adalah bilangan 10 berpangkat. Nah, kegunaannya ini biasanya digunakan untuk mempermudah kita dalam menulis suatu angka. Misalnya seperti ini. Di sini kan ada 300.000. Nah, 300.000 di sini kan kalau dibuat ini terlalu banyak nolnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi tulisan 300.000 itu bisa kita singkat dengan hanya menjadi notasi eksponen. Jadinya 3 dikali 10 pangkat
5. Kenapa pangkat 5? 3. Ini 3 ya. Jadi kita tinggal hitung berapa banyak nol yang berada di belakangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 kali 10 pangkat 5. Nah, pangkatnya di sini pangkat positif karena tidak merupakan angka desimal. Yang kedua, contoh kedua 1200. 1200 ini dibuat notasi eksponennya menjadi 12 dikali 10 pangkat 2. 12. Nolnya berapa berarti setelahnya? Ada 1, 2. Jadi 10 pangkat 2. Atau kalau kita tidak mau buat 12, boleh juga dibuat 1,2 tapi dikalinya 10 pangkat 3. Kenapa di sini pangkat 3? Karena kalau 1,2 di sini koma ya. Berarti yang berada di belakang koma itu bukan 2 lagi angkanya, puluhannya, tapi 1, 2, 3. Jadi pangkatnya di sini pangkat 3. Yang ketiga, 0,0003 itu bisa kita buat menjadi 3 dikali 10 pangkat min 4. Nah, ini kenapa min? Karena notasi eksponennya merupakan notasi eksponen dari bilangan desimal. Jadi 3 di sini kita tinggal hitung berapa nol di belakangnya. Atau kita hitung 3 kan di sini ya. Kita hitung sampai koma. 1, 2, 3, 4. Jadi koma sampai koma ada 4. Jadi di sini 10 pangkat min 4 karena dia desimal jadi pangkatnya negatif. 0,00068. Nah, ini bisa kita ubah menjadi 68 dikali 10 pangkat min 5. Kenapa min 5? 68 di sini kita hitung sampai koma ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Maka 10 pangkat min 5. Atau kita bisa juga buat 6,8 kali 10 pangkat min 4. 6,8 di sini komanya. Kita hitung berapa angka sampai koma setelahnya. 1, 2, 3, 4. Komanya berarti ada 4 angka ya, jadi berarti 10 pangkat min 4. Nah, itu untuk eksponen. Untuk yang ketiga, aturan pembulatan. Jadi dalam penulisan angka-angka pada angka fisika ataupun matematika itu kita ada namanya pembulatan. Nah, pembulatan ini bisa ke angka yang lebih besar, bisa juga ke angka yang lebih kecil. Yang pertama, jika angka terakhir dari bilangan itu lebih besar atau sama dengan angka 5, maka kita membulatkannya ke atas. Misalkan 2,527. Nah, ini angka terakhirnya adalah angka 7. Angka 7 itu berarti lebih besar dari 5, maka kita akan membulatkannya ke atas. Jadi angka 7-nya kita hapus, 2 ini kita naikkan ke atas jadi 3, maka 2,527 itu pembulatannya menjadi 2,53. Nah, yang B, jika angka terakhir lebih kecil dari 5, jadi angka terakhirnya itu lebih kecil dari 5, bisa angka 1, 2, 3, ataupun 4, maka pembulatannya dilakukan ke bawah. Contohnya 2,523. Angka terakhirnya angka 3. Angka 3 terakhir ini di bawah angka 5, maka kita bulatkan ke bawah. Jadi angka sebelumnya itu angka 2 ini tidak kita naikkan menjadi 3, tapi kita buat tetap 2 karena angka terakhirnya itu angka yang kurang dari 5. Jadi 2,523 itu apabila dibulatkan menjadi 2,52. Nah, mungkin itu untuk hari ini kalian perhatikan dengan baik. Yang penting dicatat pada buku catatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.